semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok penyelesaian sengketa konsumen. Sebelum kita masuk ke materi kelompok, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Mirakel Tergalangi, dengan akhiran NIM 616 angkatan 24 dengan mata kuliah persaingan usaha dan perlindungan konsumen dengan dosen pengampu NER Dr. Ari Vincentendo, SH.MH. Sebelum saya akan menjelaskan tentang materi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, saya akan menjelaskan definisi persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Persaingan usaha antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dan menarik konsumen, yang menjadi dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, perlindungan konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang menjadi dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Saya akan menjelaskan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 adalah yang diharapkan mampu untuk memberikan penyelesaian yang adil kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Ternyata dalam pelaksanaan juga terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan atas pemutusan BPSK. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam beberapa keterbatasan kemampuan hukum terhadap pengaturan BPSK sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya petunjuk teknis maupun penjelasan yang cukup. Yang kedua, inkonsistensi dan disharmoni pengaturan seperti pasal 54 ayat 3 UU PK putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase bersifat final dan mengikat. Yang ketiga, pengertian final atau arbitrase. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Namun, jika pasal yang pertama pasal 54 ayat 3 tersebut dihubungkan dengan pasal 54 ayat 2 UU PK yang mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pihak pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Yang keempat, beberapa konsep dan pandangan tentang BPSK. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menjelaskan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman sebagaimananya yang diatur pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Keputusan Materi Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 350/MPP. Oleh sebab itu, BPSK bukanlah lembaga peradilan. Sementara itu, para pihak seringkali menganggap bahwa BPSK merupakan peradilan. Kita akan masuk ke dalam BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa untuk menangani sengketa yang pada umumnya meliputi perkara-perkara dengan jumlah nominal kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi nilai kecil sampai nilai besar. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan bahwa BPSK
bukanlah lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang jumlahnya nominalnya kecil. Kita akan masuk ke dalam BPSK. BPSK meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi UU PK sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, selanjutnya disingkat UU Arbitrase, sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK dengan putusan arbitrase dalam UU Nomor 30-an tahun 99. Hal ini memerlukan penafsiran lebih lanjut. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari penyelesaian sengketa konsumen. Merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan perlindungan efektif meskipun digunakan terminologi arbitrase, menjaga keseimbangan dengan kepentingan pelaku usaha untuk menstabilisasi antara pelaku usaha dan konsumen. Sedemikian jauh materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.